Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mia Faresa. Nah, perkenalkan nama aku Mia Faresa dengan NIM 20017019, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada novel Siti Nurbaya angkatan Balai Pustaka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel Di Bawah Naungan Ka'bah angkatan Pujangga Baru. Nah, sebelum kita membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada novel tersebut, kita akan membahas tentang sinopsis pada novel tersebut dahulu. Ceritanya ialah Hamid adalah seorang anak yatim. Dia tinggal bersama ibunya di Kota Padang, tepatnya di sebuah rumah yang mungkin lebih layak kita sebut dengan sebuah gubuk. Beberapa bulan kemudian, rumah tersebut yang berada di samping rumahnya atau di samping gubuk si Hamid ditempati oleh seorang haji yang bernama Haji Ja'far, yaitu seorang saudagar bersama istri dan anak perempuannya. Karena ibanya dengan keadaan Hamid dan ibunya, istri saudagar tersebut yang biasa dipanggil Mak Asiyah membantu Hamid. Haji Ja'far menyekolahkan Hamid bersama putrinya yang bernama Zainab dan akhirnya dianggap adik oleh Hamid. Setelah tamat sekolah, Hamid menyadari bahwasanya ia mencintai Zainab dan juga begitu pula dengan sebaliknya bahwasanya Zainab juga mencintai Hamid. Tapi keduanya saling menyimpan rasa itu karena Hamid tahu bahwasanya walaupun dia mengatakan perasaannya pasti akan sia-sia. Dia tidak sederajat dengan Zainab. Begitu pula dengan Zainab, dia menyadari akan kedudukan keluarganya dalam masyarakat. Karena itulah dia tidak mengatakan perasaannya pada Hamid. Sampai suatu hari Haji Ja'far meninggal dunia. Hamid dan ibunya tidak lagi sering ke rumah almarhum Haji Ja'far. Ditambah lagi dengan keadaan ibunya yang sudah sakit-sakitan dan tak lama lagi. Ibunya pun menyusul menuju alam barzah. Hamid begitu terpukul dengan semua cobaan itu. Kini dia sebatang kara, apalagi ketika Mak Aisyah meminta bantuan untuk meluluhkan hati Zainab agar mau menikah dengan kemenakan ayahnya. Hamid yang putus asa memutuskan untuk meninggalkan Kota Padang dan pergi sejauh-jauhnya dari Kota Padang itu. Maka sampailah dia di Tanah Suci. Di Tanah Suci dia bisa melupakan Zainab dan semua penderitaannya, yaitu dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak jarang kenangan bersama Zainab muncul menghantuinya. Sampai datanglah Soleh, temannya waktu di bangku sekolah. Dia membawa kabar mengenai Zainab yang dia ketahui dari istrinya, yaitu bahwasanya Zainab juga mencintainya dan sekarang dia tengah menderita karena perasaan yang sudah lama dia pendam kepada Zainab itu. Zainab tidak jadi menikah dengan kemenakan ayahnya. Ketika surat Zainab untuk Hamid datang bersamaan dengan surat Rosna, Hamid menyadari betapa beruntungnya dia bahwa mengetahui kalau Zainab berperasaan yang sama pada dirinya. Tapi itu tidaklah mengubah keadaan karena semuanya sudah terlambat. Pada hari mengerjakan tawaf, datanglah surat untuk Soleh dari istrinya Rosnah. Hamid yang waktu itu berada di atas bangku tandu karena sakit dan lemah badannya. Hamid tidak bisa mengerjakan tawaf sendirian. Bertanyalah pada sahabatnya itu, surat apakah itu? Karena dia melihat adanya perubahan pada wajah Soleh setelah membaca surat itu. Dengan gugupnya Soleh mengatakan pada Hamid bahwa Zainab telah tiada. Tidak lama setelah mengerjakan tawaf dan berdoa, Hamid pun menyusul Zainab. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di bawah lindungan Ka'bah dan pada hari itu juga jenazahnya dimakamkan di perkuburan Mal yang mahsyar. Nah, itulah sinopsis pada novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Lanjut pada unsur intrinsik yang ada pada novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang pertama judul novel tersebut ialah Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang kedua tema
Tema yang diangkat pada novel tersebut Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka ini mengangkat tema penderitaan dua orang manusia yang kehilangan cintanya. Pada cerita tersebut, cerita ini juga menceritakan tentang arti dari kesetiaan. Yang ketiga, latar. Latar pada cerita tersebut terbagi atas latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Latar waktu. Latar waktu yang ada pada novel tersebut sekitar tahun 1927, yaitu pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Yang kedua, latar suasana. Itu pada novel tersebut ada kegembiraan yang digambarkan ketika Ibu Hamid mendengar bahwasanya Hamid akan disekolahkan oleh Haji Ja'far. Selain itu ada juga suasana haru, takjub, kehilangan, dan keputusasaan. Yang ketiga, latar tempat. Latar tempat pada film ini banyak mengambil latar tanah suci, yaitu Mekah, Padang Arafah, Madinah, Mina, Jeddah. Pengarang juga mengambil latar tempat selain di tanah suci seperti Padang, Padang Panjang, Jambi, pesisir, Arau, ataupun Medan. Yang keempat yaitu alur cerita. Alur cerita yang digunakan oleh seorang penulis dalam film ini adalah alur campuran, yaitu maju dan mundur. Karena dalam novel ini menceritakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi dan diceritakan kembali ke masa depan. Yang kelima yaitu sudut pandang. Dalam film ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang keenam yaitu tokoh. Tokohnya ada Hamid, Ibu Hamid, Zainab, Haji Ja'far, Ma Aisyah, Rosna, Saleh, dan juga Ibu Zainab. Yang ketujuh yaitu penokohan. Yang pertama, Hamid. Tokoh Hamid mendominasi cerita ini, berbudi pekerti luhur, sopan santun, pintar, rendah hati, dan juga sederhana. Yang kedua, Ibu Hamid. Wanita yang gigih berjuang membesarkan anaknya, yaitu Hamid, walaupun sendirian, baik hati, dan juga penuh kasih sayang, sangat menyayangi Hamid hingga akhir hayatnya. Yang ketiga yaitu Zainab. Anak perempuan dari Haji Ja'far dan Ma Asiyah, berteman dengan Hamid sejak kecil, selalu bersama hingga tamat sekolah. Zainab baik hati, sopan santun, ramah, dan juga sangat berperasaan. Yang keempat yaitu Haji Ja'far, saudagar kaya yang baik hati yang membantu kehidupan Hamid dan ibunya. Haji Ja'far sangat dermawan dan juga baik hati. Yang kelima yaitu Ma Asiyah. Ma Asiyah adalah wanita yang penuh kasih sayang, baik hatinya, dan juga kepada siapapun. Yang keenam yaitu Rosna, istri dari Soleh, yaitu teman baik Hamid dan juga teman baik Zainab. Baik hati, sopan santun, dan juga penyabar. Yang ketujuh yaitu Soleh, teman Hamid yang dari dulu, yang dari kecil, suami dari Rosna, baik hati, penolong, dan juga sopan. Yang kedelapan yaitu Ibu Zainab. Ibu Zainab yaitu orangnya galak, tapi baik hati dan juga keras. Yang kedelapan yaitu gaya bahasa. Di Bawah Lindungan Ka'bah ditulis dalam bentuk singkat dan juga gaya bahasa yang sederhana. Kritikus sastra Indonesia Bakri Siregar beranggapan bahwasanya ini memungkinkan terjadinya karena Hamka mengikuti gaya penulisan yang diwajibkan Balai Pustaka. Sementara ahli dokumentasi sastra Indonesia HB Jasin mencatat bahwasanya Hamka memiliki gaya bahasa yang sederhana tapi berjiwa. Kritikus sastra lainnya Maman S. Mahayana, Oyon Sofyan, dan Ahmad Dian menyebutkan miripnya dengan gaya bahasa dari penulis asal Mesir, Mustafa Lutfi Al-Muntoluti. Di Bawah Lindungan Ka'bah memiliki gaya penceritaan yang bersifat didaktis yang bertujuan untuk mendidik pembaca berdasarkan sudut pandang penulis. Menurut Jasin, Hamka lebih mengedepankan ajaran tentang dasar-dasar Islam dibandingkan menyinggung tema kemodernan, seperti kebanyakan penulis pada saat itu yang mengkritik beberapa tradisi yang menentang Islam. Dan gaya cerita yang digunakan dalam novel ini adalah gaya cerita zaman dahulu, yaitu belum berpedoman pada ide. Banyak kata-kata, kiasan, dan perumpamaan yang digunakan dalam berbahasa yang bahasanya itu sangat sopan. Yang kesembilan yaitu amanat. Dalam novel ini penulis ingin menyampaikan bahwasanya segala masalah dapat diatasi dengan berserah diri atau kembali kepadanya, yaitu kembali kepada Allah, karena di bawah lindungannya masalah apapun dapat diatasi dengan mudah. Penulis juga ingin menyampaikan bahwasanya cinta yang tulus adalah sesuatu yang abadi dan juga suci.
Perasaan cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat adil, karena tidak membeda-bedakan keadaan manusia lainnya. Nah, setelah itu adapun unsur ekstrinsik yang ada pada novel tersebut, yaitu pertama nilai pendidikan. Itu terdapat pada sekolah-sekolah agama yang di situ mudah sekali saya masuki karena lebih dahulu saya mempelajari ilmu umum. Saya hanya tinggal memperdalam pengertian dalam perkara agama saja, sehingga akhir sudah seorang guru menyarankan saya mempelajari agama di luar sekolah sebab kepandaian saya dalam ilmu umum. Yang kedua yaitu nilai agama. Terdapat pada ibu pun menunjukkan kepadaku beberapa doa dan bacaan yang menjadi wirid dari almarhum ayah semasa mendiang hidup, mengharapkan pengharapan yang besar kepada Tuhan serta sekalian alam memohon belas kasihannya. Yang ketiga yaitu nilai moral, maka pada dirinya saya dapati beberapa sifat yang tinggi dan terpuji yang agaknya tidak terdapat pada pemuda-pemuda yang lain, baik dari kalangan saya, kaya dan bangsawan sekalipun, sampai pada saat yang paling akhir daripada kehidupan ayahku belum pernah ia menunjukkan perangai yang tercela. Wahai Ros, saya tertarik benar kepadanya. Yang keempat yaitu nilai sosial. Terdapat pada kemiskinan telah menjadikan ibu putus harapan memandang kehidupan dan pergaulan dunia ini karena tali tempat bergantung telah putus dan tanah tempat berpijak juga sudah terban. Nah, itulah unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.